Efek bola salju kini menghampiri tindak pidana penganiayaan di Sumatera Utara yang melibatkan anak seorang perwira polisi. Setelah ditelusuri, terkuak bahwa kekayaan yang dimiliki oleh AKBP Ahirudin Hasibuan, sang ayah, berjumlah fantastis dan diduga tidak sesuai dengan LHKPN-nya. Namun, untuk mengatakan bahwa pejabat tersebut telah melakukan pengayaan secara tidak sah atau illicit enrichment, belum bisa, karena belum ada dasar hukumnya. Terlihat semakin jelas bahwa RUU Perampasan Aset Tindak Pidana perlu segera disahkan. Semakin banyak ditemukan dugaan kekayaan yang tidak wajar dimiliki oleh para pejabat publik. Awal menjabat di tahun 2021, AKBP Ahirudin Hasibuan melaporkan harta kekayaannya sebesar 467,5 juta rupiah. Padahal, menurut penelusuran dari media serta netizen, AKBP Ahirudin memiliki rumah mewah, motor gede, dan sering pamer liburan bersama keluarga di tempat-tempat yang eksotis. Sangat aneh, rumah sebesar 566 meter persegi di kota Medan nilainya hanya 45 atau 46 juta rupiah. Motor yang dimilikinya pun tidak tercantum dalam LHKPN dan belakangan diketahui tidak memiliki nomor polisi alias bodong. Namun sekali lagi, sister bro, bila pun terbukti tidak sesuai dengan laporan kekayaannya, paling mungkin yang bersangkutan hanya dikenakan hukuman disiplin atau sanksi administratif. Sebab bila ingin dikenakan pidana, maka harus dapat dibuktikan terlebih dahulu kejahatan asal dari harta-harta tersebut. Sehingga disimpulkan proses pemindahan masih panjang. Nah, dengan disahkannya RUU Perampasan Aset, harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang diduga terkait dengan tindak pidana dapat digugat secara perdata ke pengadilan. Pihaknya negara sebagai penggugat melawan aset tindak pidana sebagai tergugat. Beban pembuktian akan diterapkan secara terbalik sehingga tergugat harus bisa membuktikan bahwa perolehan harta yang ia dapat adalah sah. Perampasan aset tindak pidana ini juga akan mencegah aset-aset atau harta tersebut dipindah tangankan sehingga tidak ada waktu bagi pelaku untuk menghilangkan jejaknya. Fenomena flexing memang bagian dari modus sekaligus ekses dari tindak pidana pencucian uang. Barang mewah yang biasanya barang bergerak memang lebih mudah untuk dipindah tangankan. Ketika sukses dipamerkan biasanya cukup untuk menaikkan algoritma sosmed atau mungkin disebut FYP, for your page. Tapi dalam kasus ini, saya sebut saja hal itu dengan FTT atau flexing tapi terciduk. Fenomena ini seperti cara untuk mengingatkan wakil rakyat untuk dapat segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Memang DPR saat ini sedang menjalani reses hingga tanggal 16 Mei 2023. Selanjutnya DPR akan menjalani masa sidang sampai dengan pertengahan Juli 2023. Kita berharap RUU Perampasan Aset ini selesai dibahas sebelum para anggota Dewan sibuk untuk mencalonkan diri kembali sebagai legislator. Mohon didengarkan suara rakyat. Mohon dimaksimalkan pembahasannya ya Bapak Ibu Dewan. Bermudik ria, hadapi macet demi sayur pakis dan ketupat lebaran. Segera sahkan RUU Perampasan Aset. Jangan sampai keburu habis masa jabatan. Salam solidaritas.